pun iki bagian Ustaz Jamal niki. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli bi kulli sad wa sallim bi kulli salam wa barik bi kulli barakah ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan saudara saya Ustaz Abdul Majid, Ustaz Amin Mustafa, yang saya hormati dan saya ta'zimi kepada desa kita, Bapak Soeharto Pemi, yang saya muliakan para penasehat, orang tua saya, dan seluruh jamaah yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua urusannya, mudah-mudahan dengan rezeki yang banyak, yang halal, barakah, manfaat, maslahah di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia dan barakah ini. Alhamdulillah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang di akhirat kelak berada di garda depan membawa benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu iri kepada kita. Diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Nabi Adam alaihi salam iri kepada kita umat Nabi Muhammad. Nabi Adam iri, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan, kata Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 perkara, 4 macam kepada umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepadaku, kata Nabi Adam. Jadi ada 4 macam yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya iri Nabi Adam. Yang pertama yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah. Jadi Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan kesalahan dari surga, Allah letakkan di India di bawah gunung Himalaya. Sayyidatuna Hawa diletakkan di kota Jeddah. Iblis Allah lempar di kota Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah terima taubatnya. Sampai ke tanah suci Mekah di depan Ka'bah, Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Itu pun Nabi Adam memberi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bihaqqi Muhammad ighfir dhunubi ya Allah. Dengan berkat Muhammad ampuni dosaku ya Allah. Kata Allah, ya Adam, min aina arafta Muhammad walam khalaqtahu? Di mana engkau tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Aku belum menciptakan Muhammad. Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani wa nafahtu ruhi wa rafa'tu ra'si ila as-sama' wa ra'aitu ala kawakibil 'arsy maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ya Allah, ketika Engkau menciptakan aku, ya Allah, Engkau tiup rohku, aku angkat kepalaku ke langit, aku lihat tertulis di tiang-tiang arasy, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di tiang arasy tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kata Nabi Adam, aku berpikir, ya Allah, tidak ada nama yang bersanding dengan namamu kecuali nama itu, kecuali orang itu, orang yang kau cintai. Apa Allah? Sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam. Laulahu ma khalaqtuka. Seandainya bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan engkau ya Adam. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam ketika Nabi Adam berada di Mekah. Kita umat Nabi Muhammad, dimanapun kita bertobat, di rumah, di masjid, di musola, dimanapun kita menyesali perbuatan kita, Allah akan terima taubat kita. Jadi kita bapak-bapak, para hadirin jamaah, kalau mau taubat nggak perlu ke Mekah. Kalau kita taubat ke Mekah, susah lah ya, perlu dana, mau umroh aja susah sekarang. Jadi alhamdulillah di majelis kita ini ada kedua travel. Mudah-mudahan bisa dihutangi dulu kan. Yang penting dibuka dulu kata beliau. Mudah-mudahan cepat buka umrahnya. Subhanallah. Jadi pertama, umat Nabi Muhammad dimanapun dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Yang pertama itu. Yang kedua kata Nabi Adam, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepadaku. Aku, kata Nabi Adam, ketika melakukan satu kesalahan, Allah pisahkan aku dengan istriku. Satu kesalahan, Allah pisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nabi Adam diletakkan di India, Siti Hawa di kota Jeddah. Seandainya kita berbuat satu kesalahan, Allah pisahkan kita dengan anak sama istri kita, gimana? Nikah lagi. Nikah lagi. Amin. Sebajib mau nikah lagi. Al-Fatihah. Kata Ustaz Wajib, kemauan ada, keberanian tidak ada. Bukan takut sama istri. Istri lebih berani daripada suami. Subhanallah. Tuh, yang kedua, ketika Nabi Adam berbuat satu kesalahan kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pisahkan dengan istri beliau. Kita alhamdulillah berpuluh-puluh kali berbuat kesalahan, ratusan kali kesalahan, masih saja Allah kasih sayang sama kita. Dikumpulkan sama anak kita, kumpulkan sama istri kita, masih hidup serumah kita. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu bangga. Yang ketiga kata Nabi Adam, ketika aku berbuat kesalahan, Allah keluarkan apa ketika berbuat kesalahan, aku dalam keadaan berpakaian. Setelah melakukan kesalahan, Allah keluarkan aku dari surga sampai-sampai auratku kelihatan, kata Nabi Adam. Umat Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan dalam keadaan telanjang juga. Tapi subhanallah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, setelah bermaksud Allah tetap berpakaian. Coba seandainya berbuat dosa itu bertelanjang, ketika selesai telanjang sana kemari, Allah banyak yang telanjang. Subhanallah ya. Begitu rahmatnya Allah sama kita lihat, umat Nabi Muhammad. Mungkin Pak Udin nggak laku lagi jualan celana kan, sarung segala. Bagaimana kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Pantas kalau para nabi dahulu, umat-umat dahulu, nabi terdahulu iri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat dosa, berbuat kesalahan dalam surga. Dengan kesalahan itu Allah keluarkan aku dari surga. Umat Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa di dunia, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka bertaubat,
Allah terima taubatnya, dimasukkan mereka ke dalam surga. Luar biasa. 4 yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sekarang tinggal kita bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah perbanyak sholawat. Kenapa? Orang yang banyak membaca sholawat pasti orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersalawat kepada Nabi pasti orang itu yang paling dekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca salawat, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah akan mudahkan semua urusan-urusan kita. Ada cerita nggak usah lama-lama ya. Cerita dulu ada salah seorang mempunyai hutang 500 dinar. Hutangnya 500 dinar. Ketika sudah sampai waktunya ditagih sama orang. Ketika ditagih pas nggak punya duit, bingung. Sudah sampai waktunya nggak punya duit, akhirnya dia besok datanglah ke salah seorang saudagar kaya. Dia pinjam uang sebanyak 500 dinar. Akhirnya dikasih sama orang kaya itu dengan perjanjian kapan kamu bisa bayar, dengan perjanjian tanggal sekian hari sekian saya bayar. Sudah selesai, dia terima uangnya. Akhirnya uang 500 dinar itu dibagikan habis hanya bisa untuk menutup hutang. Nggak ada lebihnya, nggak ada modal untuk usaha. Ketika sampai waktunya pembayaran, waktu yang dijanjikan, ditagih sama orang kaya tadi. Mana? Katanya tanggal sekian kamu siap bayar. Akhirnya kata seorang laki-laki tadi, mohon maaf, saya nggak ada duit. Benar sudah ada duit. Secara pribadi nggak punya duit sama sekali. Lu bagaimana? Kamu kan janji. Iya saya berjanji, tapi nggak ada duitnya. Bagaimana? Akhirnya kalau begitu sudah kita ke kautik saja, ke hakim saja, ke pengadilan saja sekarang. Ayo sudah ke pengadilan. Akhirnya diadili. Kenapa kamu tidak bayar? Saya tidak punya duit. Sampai saya pun nggak punya duit. Saya bukan nggak mau bayar, mau bayar. Saya bukan mau ingkar. Kalau saya mau ingkar, saya bisa bilang saya nggak punya hutang, kan tidak ada catatan juga di situ. Saya memang nggak punya duit, nggak ada sama sekali. Kalau begitu kata hakim, di penjara aja ini. Kalau kamu nggak bisa bayar, kita penjara. Sudah nggak apa-apa, di penjara saja. Tapi saya minta satu permohonan, kata laki-laki ini. Sebelum saya di penjara, saya minta izin dulu pulang ke rumah 1 hari untuk izin kepada anak sama istri. Oh jangan, nggak boleh. Siapa yang menjamin kamu? Siapa yang menjamin? Pokoknya kata saya minta izin 1 hari saja. Nggak bisa, nggak ada yang jamin. Ya, akhirnya si laki-laki ini bilang, saya jaminkan, jaminan saya adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata hakim, loh bagaimana kamu menjaminkan Nabi Muhammad? Sampai laki-laki ini bilang, kalau aku tidak kembali lagi ke sini, saya siap tidak diakui umat Nabi Muhammad SAW. Segitunya luar biasa. Hakim setelah mendengar pengakuan dan jaminan dari Nabi Muhammad, akhirnya diizinkan. Pulang laki-laki tadi ketemu istrinya. Ketika ketemu istri, cerita sama istri. Begini. Kata istri, kenapa kamu di penjara kok bisa keluar, bisa pulang? Siapa yang menjamin kamu? Ceritalah suaminya tadi, saya jaminkan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tidak ini, saya siap dikeluarkan aku milik Muhammad SAW. Kalau begitu kata istri, mari kita perbanyak sholawat. Mudah-mudahan Rasulullah betul menjamin kita. Akhirnya pada malam itu suami istri perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Nabi. Akhirnya setelah itu tidak terasa mimpi saya bersolawat, ketiduran si suami tadi. Dalam tidurnya dia bermimpi, wahai
Seorang laki-laki, besok kamu datang ke raja sana. Datanglah ke rumah raja itu, bilang kepada raja, salawatmu yang setiap malam 1000 saya terima. Dan sampaikan kepada raja, malam kemarin yang kamu ragu sudah 1000 kah kamu baca atau tidak? Bilang kepada itu sudah pas 1000 bacaan. Subhanallah. Bilang Rasulullah kirim salam dan menerima salawat. Akhirnya dijaga. Langsung datang ke raja. Ketika datang ke raja, Assalamualaikum cerita salam dari Rasulullah SAW. Bahwasanya raja nggak tahu siapa ini laki-laki. Salam dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah juga menerima salawat yang setiap malam kau baca 1000 kali. Rasulullah SAW, dan kata laki-laki itu, malam kemarin yang kamu sampai yang lupa ragu apakah 1000 apakah belum, itu sudah pas 1000 kata baginda Rasulullah SAW. Subhanallah, raja setelah mendengarkan itu sangat luar biasa. Akhirnya kata laki-laki itu, Rasulullah meminta kepada sampean raja untuk membayarkan hutang saya 500 dinar. Akhirnya karena senang raja dapat kabar dari Rasulullah, akhirnya raja ambilkanlah uang dari Baitul Mal 500 dinar. Akhirnya raja tambahin lagi 2.500 dinar. Subhanallah, kena senangnya dari uang pribadi beliau, tambahin lagi 2.500 dinar. Subhanallah. Hutang 500 dibayar, untung 250.000 dinar. Subhanallah, berkat sholawat. Akhirnya berangkat ke hakim, karena janjinya hari ini berangkat ke pengadilan, ke hakim belum lagi sampai ke rumah hakim udah nunggu di pintu, dipeluk sama hakim, dicium sama hakim. Ya Allah, berkat engkau tadi malam aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah selalu membantu membayarkan hutang. Subhanallah, dikasih sama hakim 500 di 500. Berapa sudah? 3.500. Subhanallah. Akhirnya berangkat lagi ke laki-laki yang bertani tadi, orang kaya tadi. Ketika mau sampai di rumah, disambut lagi dengan pelukan, ciuman, dengan senyuman. Subhanallah. Apa katanya? Dengan berkat engkau tadi malam aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sudah, hutangmu saya lunasi, tidak usah bayar ke saya tambah lagi 500.000 dinar. Akhirnya hutangnya lunas, untungnya 4.400.000 dinar. Berkat sholawat. Artinya cerita-cerita begini adalah motivasi kita untuk membaca sholawat kepada baginda Rasul SAW. Jadi macam-macam untuk ibadah kepada Allah sih. Macam-macam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, saya pernah mengatakan, manusia itu, Allah tahu manusia itu orang-orangnya bosan, suka bosan. Kadang-kadang sholawat itu bosan, kadang-kadang. Jadi bermacam-macam zikir itu, kadang sholawat, kadang tasbih, kadang zikir, kadang apa lagi, bermacam-macam, istighfar. Jadi zikir itu bermacam-macam, bukan hanya ini segala. Kadang-kadang manusia itu sifatnya malal, apa malal itu bosan, jenuh, bosan. Nah, makanya bermacam-macam bentuk cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah, bukan hanya sholat saja. Kita bayar, kita ngasih anak fakir miskin, termasuk juga ibadah kepada Allah. Kita membantu, kita bertutur kata yang bagus, termasuk juga ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam yang namanya ibadah kepada Allah, bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya haji saja. Banyak cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pada malam hari bisa kumpul begini. Ya Allah, sangat bahagia hidup hati kita. Makanya hati itu kalau sebenarnya mengatakan 4 hari saja tidak mendapatkan nasihat akan mati. Alhamdulillah kita kumpul begini. Kita tidak bisa membanggakan harta kita, tidak bisa.
Dan tidak bisa juga aku lebih banyak amalnya, aku lebih alim. Orang lebih alim itu juga bahaya. Banyak yang nggak kuat dengan ilmu itu. Bahkan cobaannya berat. Ilmu ini ya semakin